بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin kita belajar di buku sirah sampai mana? Nah, ada yang masih ingat sampai mana? Sampai Ingat kembali sih dari perdagangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pergi ke Syam belum balik, masih di Syam. Oke. Kita juga kemarin sudah sebut cerita-cerita yang ketiga, yang itu siapa? Maisarah melihat atau bisa atau hadir di waktu tersebut, bisa tahu apa yang terjadi. Orang Nastura itu rahib Nastura sama orang yang suruh Nabi sumpah atas nama Allah atau Uzza, Rasulullah tidak mau. Sama awan dia lihat waktu dia di padang atau di Basir, lagi tutup atau lagi lindungi Nabi Muhammad SAW dari matahari. Setelah jual biasa, Maisarah bilang biasa kita lama sampai selesai, tapi kali ini kita cepat selesai. Juga dari cerita Nastura tadi, suruh Nabi Muhammad harus cepat ya balik, hati-hati, kamu sudah Rasulullah, kasih tahu ya. Itu kemarin ceritanya kemarin. Sekarang rawa Abu Naim kala mereka sudah setelah selesai balik seperti biasa mereka jual beli baru yang mereka jual. Sekarang beli yang dari Syam, kemarin bawa dari Makkah ke Syam, sekarang beli yang dari Syam biar jual di Makkah. Itu mereka dagangan mereka itu seperti ini, pergi bawa dari Makkah ke Syam, dari Syam ke Makkah. Keuntungan mereka itu lepas dua kali, ada waktu pergi, ada setelah datang yang jual di Makkah. Dia bilang kita sudah beli, siap-siap balik, tapi saya masih lihat awan itu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi di luar dari Makkah sudah dekat sedikit, berapa mil Rasulullah itu, ini jaraknya sudah dekat. Bilang sama Maisarah, Rasulullah bilang sama Maisarah, ayo kamu pergi duluan, kasih tahu sama Khadijah. Maisarah langsung beruan sampai Khadijah kasih tahu dagangan kita sudah sampai, atau tijarah atau usaha kita sudah sampai, Muhammad sudah dekat. Khadijah rumahnya tinggi, bisa lihat ke jauh, bukan rumah biasa kecil itu, ada berapa lantai, dia naik ke atas nunggu lihat Nabi Muhammad sama dagangannya. Itu dia seperti kayak mau pastikan aja. Juga kalau Allah Ta'ala tulis atau takdir sesuatu yang di dalam hidup kita, itu tetap jadi. Kita mau atau tidak mau, kita siap atau tidak siap, sudah jadi. Kamu ridha atau tidak, tetap jadi. Hikmah dari Allah Ta'ala. Juga dia naik, lihat apa, dari jauh sudah Nabi Muhammad sama itu, dia lihat awan juga seperti Maisarah. Waktu dia naik bukan sendiri,
bukan sendiri. Itu kita tahu biasa orang yang kaya pasti ada yang bantu, ada yang datang, ada yang ingin dia naik ke atas. Datang kala waktu Rasulullah datang itu waktu zahirah, itu seperti waktu zuhur. Artinya apa? Panas sekali, apalagi panas Makkah itu lebih dari tempat lain. قال وقت الظهيرة وخديجة في عليا أي غرفة لها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير. Rasulullah lagi naik apa? Unta. Wa malakani dhillanihi. Nah, ini ada riwayat. Dia lihat dua malaikat yang lagi tutup biar tidak kena matahari, Ada riwayat lain awan. Tapi semuanya, dua-duanya hasilnya sama. Maksudnya apa? Mereka malaikat atau awan tersebut lindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari matahari. Ada masalah di sini. Orang manusia bisa lihat malaikat atau tidak? Ada buku untuk karya Imam Suyuti namanya Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabi wal Malak. Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabi wal Malak. Di dalam buku tersebut, buku bukan besar, kecil, mungkin seperti ini, tidak tebal ini seperti biasa jilid. Namanya Tanwirul Halak, mungkin coba bisa cari di internet, ada. Namanya Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabi wal Malak. Boleh yang bisa tulis bahasa Arab seperti Bu Dhufari boleh tulis namanya Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabi wal Malak. Itu kasih tahu bagaimana ada sahabat lihat malaikat, seperti sahabat waktu mereka lihat Jibril. Tapi lihat Jibril di dalam badan atau fisik Abu Dihya Al-Kalbi. Ada satu kali Ibn Abbas juga lihat fisik atau seperti badan Dihya Al-Kalbi. Waktu selesai Rasulullah, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas bilang sama Rasulullah, maaf tadi saya lewat enggak mau ganggu karena saya lihat kamu sama fulan, orang sahabat. Rasulullah bilang sama dia, kamu lihat juga? Iya, saya lihat juga Rasulullah. Rasulullah bilang sama dia, itu Jibril. Itu Jibril. Tapi badannya waktu itu seperti Dihya Al-Kalbi. Juga Imran bin Husain dalam riwayat dia sampai bisa musafah, menjabat tangan sama malaikat. Usaid bin Hudayr waktu dia baca Al-Quran itu cerita-cerita dari sahabat. Artinya apa? Artinya mereka bisa lihat malaikat. Sekarang kita bisa atau tidak itu balik ke imanmu, ke istiqamahmu, ibadahmu. Karena hati kita kalau bersih bisa lihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau hati kita kotor tidak bisa. Tidak bisa. Sebabnya apa? Dosa. Ya. Ini masalah. Masalah yang kedua itu tadi artinya apa? Irhas. Irhas itu mukjizat sebelum Nabi jadi. Jadi Nabi itu namanya irhasan. Allah Ta'ala mau atau hendaki sesuatu tetap jadi. Jadi kasih alasan aja. Mereka lihat malaikat atau lihat awan itu luar biasa. Yang orang jalan di pasir tidak ada pohon-pohon, ada yang tutup. Malaikat atau manusia, walau manusia tapi lain kita tidak kenal juga itu mukjizat. Luar biasa. Sayyidatuna Khadijah lihat. Mereka bingung atau heran, bagaimana? Karena bukan satu orang. Kalau satu orang mungkin kita khayal. Tapi Khadijah sama perempuan-perempuan yang di sebelahnya, tamannya, lihat ada yang lagi ini tutup matahari atas Nabi Muhammad SAW. Itu siapa? Kenapa? Mereka heran. Wa huwa ala ba'irin laha wa dakhala 'alayha Maisarah.
Waktu dia di atas, Maisarah datang. Masuk, dia lagi lihat, heran, ini bagaimana orangnya bisa sampai seperti itu. Maisarah datang, langsung bilang sama dia, ringkas ya, belum apa detail atau enggak, ini ringkas. Kita dapat apa keuntungan banyak sekali ini. Terus Pak akhbaraha bima rabihat fasabah. Saya senang sampai waktu dia bilang, oh ini keuntungan kali ini lebih dari biasa. Falamma dakhala 'alaiha Maisarah akhbarathu bima ra'at. Waktu Maisarah masuk, lagi kasih tahu kita dapat apa keuntungan yang banyak atau bagus atau yang kita cari lebih dari yang kita cari. Dia bilang, tadi saya lihat ada yang apa lindungi Nabi dari matahari. Dia bilang sama Maisarah. Maisarah bilang, oh ini dari waktu dia pergi, berarti pergi pulang saya lihat. Maisarah. Oke, Maisarah ini kita paham. Maisarah ini masih kafir. Nabi belum jadi kenabian. Bisa lihat malaikat, bisa lihat awan tersebut, mukjizat tersebut ya. Mukjizat itu kalau mukjizat tetap mukjizat. Kafir atau muslim bisa lihat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bilang, ini dari waktu pergi. Berarti dia sudah tidak hairan ya kan? Karena sudah dari awal lihat ya, mungkin pertama habis itu jadi biasa. Oh iya, ini biasa. Habis itu dia kasih tahu juga Khadijah masih ada cerita lagi. Apa itu? Ar-Rahib Nastura. Nastura itu dia bilang gini ceritanya gini. Masih ada satu lagi. Apa itu? Dia lagi ada khilaf dia sama satu orang tentang berjualan itu atau minta dia sumpah, tapi Nabi Muhammad tidak sumpah. Orang bilang sama dia, ini Nabi akhir zaman. Qala wa akhbarha bi qaul Nastura wa qaul al-akhar alladhi khalafa bil bait wa qadima bi tijaratiha. Rasulullah balik. Masuk. Farabihat bi'fa ma kanat tarbah. Itu lepat setiap kali sudah karena usahanya tijarannya sudah tahu kalau saya pergi ke sana setelah keluar apa untuk makan minum siap-siap untuk orang kerja hasilnya gini setiap tahun seperti itu. Tapi sekarang lebat. Kalau dia bilang 1 juta sekarang 2 juta. Dia jadi berjanjian sama Nabi Muhammad SAW jadi lebat lagi. Karena dia bilang sama dia, kalau saya kasih 200 untuk setiap orang pergi ke sana saya kasih 200, saya dari awal siap kasih 400. Tapi setelah dia lihat hasilnya lebih juga dia kasih lebih lagi. Baik. Wa adhafat lahu ma kanat sammathu. Farabihat dhif ma kanat tarbah. Wa adhafat juga dia kasih lipat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ba'u mata'ahum wa rabihu ribahan ma rabihu mithlahu qat. Setelah mereka jual dapat keuntungan yang tidak ada sepertinya. Hatta qala Maisarah itu kita bilang ini yang membantu Bu Sayyidatina Khadijah. Bilang sama dia, wahai Khadijah, bukan Khadijah. Ya Muhammad, saya sudah pergi bulan ke Syam 40 tahun. 40 kali. 40 kali saya pergi bulan itu bawa itu atau tulis itu dagangan Khadijah. Berapa kali itu? 40 kali. Tapi kali ini luar biasa. Lain keuntungannya. Dagangan ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, qad aktsar min hadar. Kita belum pernah menguntar dagangan. Ya marayna qad aktsar min wa qabla an yasir ila Busra ayya ba'iran li Khadijah wa takhallafa ma'ahuma Maisarah. Ada satu cerita
Ini barusan dapat, saya barusan baca. Apa itu? Waktu mereka masih pergi sebelum ke apa itu Basra, ada 2 unta sakit. Tapi Maisarah daerah. Maisarah itu nunggu biar masih ada atasnya, masih ada apa dagangan, harus dia atur bagaimana. Rasulullah di awal, Rasulullah di depan, tidak tahu ada 2. Terus fakhafa Maisarah ala nafsihi wa khafa ala al-ba'irah. Dia takut karena 2 unta itu sakit, juga dia takut mati, takut sendiri juga di tempatnya. Dia pergi ke Rasulullah, kasih tahu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bidzalik. Fa aqbala Rasulullah datang. Lihat itu 2 unta. Wa wada'a yadahu ala akhfafihima wa awwadahum. Rasulullah usap atas kaki itu unta. Juga baca doa yang itu sebelum turun Al-Qur'an. Karena ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah Ta'ala mau jadikan nabiyan, langsung sembuh. Fantalaqa fi awwalir rakbi walahu marwa, langsung sembuh, lari sama wa alqa Allahu mahabbatan nabi fi qalbi Maisarah hatta ka'annahu abdahu. Maisarah itu jadi cinta sama Nabi Muhammad sampai kayak budaknya sendiri. Mau apa langsung, mau apa ini langsung perhatian. Walamma bara'u marra dhahrani, itu waktu Rasulullah datang. Ini ceritanya sampai sini. Rasulullah sudah balik, Sayyidatina Khadijah bayar, kasih lepat karena dia lihat keuntungannya lebih. Di sini ada tambahan, wa fi ru'yat maisarah malaikah alladziina qala alaihi salam dalil ala jawaz ru'yatul malaikah, kasih lebih. Wa fi ru'yat maisarah lil malaikah alladziina qala dalil ala jawaz ru'yatul malak, wa waqa'a ru'yat Jibril alaihi salam li jam' sahabat, itu tambahan. Juga qala al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Al-Munqidh min ad-Dhalal. Ada juga Imam Al-Ghazali di buku namanya Al-Munqidh min ad-Dhalal, kasih bisa ada berapa orang bisa lihat malaikat di dalam keadaan tidak tidur. Ada yang dalam tidur. Wallahu a'lam. Ini cerita Sayyidatina Khadijah, cerita Sayyidina Rasulullah SAW sama usaha atau waktu dia pergi ke Syam kali yang kedua. Oke. Sebab Sayyidatina Khadijah setelah dia dengar cerita dari Maisarah, setelah dia lihat keuntungan tadi, jadi ada di hatinya ada fikir bagaimana kalau saya nikah sama Muhammad. Khadijah orang yang kaya, orang yang mulia dari Quraisy. Banyak orang-orang yang minta nikah sama dia sudah berkali, tapi dia enggak mau. Karena tud'a fil jahiliyah wal Islam tud'a bit tahir. Itu sebelum masuk Islam ada yang bilang apa suci atau cuci, itu namanya apa suci, ya kan, suci tahir. Bit tahir. Shiddat iffatiha wa siyanatiha wa tusamma aidan sayyidatun nisa Quraisy. Wa kanat tahta an-Nabash. Dia sebelum nikah sama Nabi Muhammad sudah nikah sama satu orang namanya An-Nabash. Wa yukanna bi Abi Halah. Dia dapat dari suami pertama anak perempuan namanya Halah. Wa mata fil jahiliyah. Itu sebelum Islam semuanya meninggal. Wa kanat waladat Hind bin Abi Hala wa huwa min as-sahaba. Hind bin Abi Hala itu orang yang kasih di riwayat Tirmidzi, kasih
ciri-ciri atau sifat Nabi, wajahnya ini, matanya ini, rambutnya ini, wajah itu namanya apa bahasa Indonesia? Dia orang, karena dia Badui bisa kasih kayak seperti gambar. Kalau kamu bilang sama kamu warna ini, dia kasih warna ini. Hidungnya ini dia bisa tulis. Ini namanya wasafun, wa kana wasafan. Bisa pas. Kadang-kadang ada yang kelebihan ya kan. Ini fulan, masya Allah matanya bagus sekali karena gini. Tapi kalau ketemu ini fulan rambutnya bagus juga, tapi karena dia suka rambut seperti itu. Ini kalau saya bilang sama orang Indonesia ini fulan atau fulana rambutnya gini, mungkin orang Indonesia kita tahu rambut itu. Tapi kalau kita bilang orang Arab rambutnya gini, orang Indonesia suka. Kenapa? Karena orang Indonesia mau rambutnya seperti orang Arab. Orang Arab juga kebalik. Mau rambutnya seperti orang Indonesia, lurus atau semacam seperti itu. Abdullah bin Hala ini siapa itu namanya? Tadi Hind bin Abi Hala. Hind bin Abi Hala itu belum pernah. Dia masuk Islam. Hind bin Abi Hala setelah Rasulullah jadi kenabian, dia masuk Islam. Jadi ahli Islam. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان يروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب ويقول حدثني خالي لأنه أخو فاطمة. الحسن بن علي بن أبي طالب قالوا دي روايات كاسي روايات bilan haddatsani khali itu pamanku dari ibu. Haddatsani khali karena dia saudara Fatimah radhiyallahu anha bi ummiha wa qutila radhiyallahu anhu yaumil jamal. Waladat lahu aidan dzakaran akhar yusamma halah fahindun wa halah. Yusamma halah. Ma semua. Dzukira annahu thumma ba'da maut Abi Halah tazawwajaha Atiq. Sayyidatuna Aisyah sebelum setelah wafat suami pertama ada itu di buku sirah sudah dia nikah sama orang namanya Atiq bin Abid al-Makhzumi. Fawaladat lahu bintan ismuha Hind aslamat. Dia dari suami yang kedua dapat atau punya anak namanya Hind, perempuan juga. Wa sahibat Nabi wa lam tarwi syai'an. Wa qila inna Atiq tazawwaja. Ada yang bilang ini Atiq sebelum Abi Hal. Wal hasilnya apa? Hasilnya Sayyidatuna Khadijah sudah nikah sama dua orang sebelum nikah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la hin tazawwajaha Nabi min al-umr 40 sana. Kita tahu Sayyidatuna Khadijah waktu nikah sama Nabi Muhammad SAW umurnya 40, Rasulullah 25. Wa kanat aradat nafsaha alaihi. Dia yang bilang, wahai Muhammad kalau kamu siap nikah atau seperti itu. Bilang istilah bahasa Arab, ya ibna ammi inni qad raghibtu fika. Saya mau nikah sama kamu. Mungkin ada yang bilang, oh Syekh ini dalil ta'aruf. Ini dalil boleh kita ketemu sama itu. Tapi lihat gimana caranya. Cara Arab. Di sini enggak, dia butuh ta'aruf 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan. Itu paling cepat, paling sedikit mereka mau 1 bulan. Sampai kadang-kadang mereka melewati batasannya. Ta'aruf sampai khalwat itu tidak boleh. Haram. Allah Ta'ala kasih batas untuk tersebut. Biji mana? Boleh lihat. Mau ini lihat hari ini. Setelah 2 hari, 3 hari, saya mau lihat lagi. Dalam syariat boleh. Tapi jangan khalwat sama perempuan tersebut. Ya, setelah kamu lihat, sudah perempuan atau masuk hatimu, istikharah dapat jawab istikharah sudah langsung boleh, tapi enggak itu apalagi yang pacaran itu haram, semuanya
haram. Ta'aruf itu, Syekh ta'arufnya haram, ini gimana caranya? Saya tidak bisa bilang 100% haram, karena ada beberapa orang yang ada ta'aruf bil ma'ruf. Bagaimana itu ta'aruf? Dia mungkin datang ke rumah ayahnya, dia datang ke rumah suaminya, duduk di dalam keadaan yang bagus, itu masih mungkin kita bisa bilang. Tapi enggak, dia ibunya bilang Syekh lagi ta'aruf sama dia. Tapi dia pergi sama kita bilang apa namanya, khatib, kemana-mana. Itu tidak boleh, haram. Syekh ta'aruf, saya kasih cerita hidup saya lewat ya, masih boleh. Silakan, tapi harus kita perhatian dari masalah ini. Saya sendiri tidak suka. Saya sendiri tidak suka. Karena saya mungkin ada yang bilang, oh Syekh karena kamu orang Arab, terus mungkin ada yang bilang, Syekh bagaimana bisa hidup sama orang saya tidak kenal? Ini istri saya yang sekarang ada, saya tidak kenal sama dia. Baru lihat hari acara nikah. Ya, tahu namanya waktu akad. Waktu akad itu baru tahu namanya. Waktu tulis, waktu akad, zawwajtuka ibnati sah, itu muwakilati, karena waktu itu ayahnya tidak ada. Ketemu setelah akad, kita akad hari Kamis, hari Senin. Saya mau dia buka niqab, dia enggak, malu. Nah, saya tidak maksa. Saya bilang sama dia, ya kamu tutup atau ini nanti. Setelah itu hari Kamis, acara nikah hari Kamis. Acara kita di orang Yaman pasti tidak tidak ada yang masuk laki-laki. Waktu acara, tempat perempuan sendiri, tempat laki-laki sendiri. Ya, waktu datang itu perempuan, kita ada acaranya, acara Yaman, mereka ada beberapa orang pergi ke tempat perempuan, bawa istri ke tempat rumah saya. Tidak ada acara di rumah suami atau di rumah istri, enggak acaranya sendiri. Dia mau acara yang luas, yang panjang, yang itu silakan. Dia mau enggak, kadang-kadang kalau kita seperti bilang daerah, beda daerah, di rumah perempuan itu biasa aja, kayak tidak ada acara. Nanti malam mereka atau dari sore mereka siap-siap perempuan sudah pergi. Kadang-kadang kebalik, di rumah perempuan rame acaranya sama speaker sama itu, masya Allah. Tapi di rumah laki-laki kalau dia orang miskin enggak. Gimana caranya? Mereka siap-siap untuk orang yang bawa perempuan ke rumahnya. Hasilnya di hari itu baru lihat wajahnya. Sudah cantik, tidak cantik, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Baik agamanya itu kita tanya-tanya dari sebelum. Ini mungkin cerita saya karena istri saya dari daerah beda. Dari daerah beda, saya tidak lihat, baru lihat wajahnya di hari pertama. Kalau dari kampung dekat-dekat itu biasa kita kirim saudara, adik saya, kakak saya yang kita suka bicaranya. Kadang-kadang kita kirim ibu, tapi ibu lihat mungkin dari aktif, dia bilang, oh fulana cantik, bagus, datang ke kamu, ini saya lihat gini, dia gini, begitu, bantu ibunya masak, bantu ibunya bersih rumah, bantu. Itu pikiran ibu saya dari situ. Kalau kamu kirim kakak atau adik perempuan, dia bilang, wajahnya gini, sifatnya gini, ini mungkin kamu suka dari situ. Walhasil ini tadi saya bilang tidak boleh atau tidak itu biar aman. Biar aman. Amannya bagaimana? Itu kalau laki-laki pergi sama perempuan, Rasulullah bersabda, la yakhlu itsnan illa wasyaitan thalith. Kalau dua laki-laki sama perempuan, pasti syaitan ada, dia hadir di antara mereka. Terus Syekh ada berapa cerita orang salah, itu masalah lain.
Rabba cerita orang saleh tabi itu yang biasa, orang yang biasa, yang normal. Sampai ulama bilang juga tidak boleh khalwat. Laki-laki sama perempuan walau dia ngajarin perempuan tersebut Al-Quran. Syekh ini ngajarin Al-Quran, tidak boleh. Ini gurunya sudah tua, tidak boleh. Ini guru Quran, Masya Allah agamanya semuanya, tidak boleh. Haram khalwat sama laki-laki. Wallahu a'lam. Sayyidatina Khadijah kasih tahu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itu ya ibn Ammi bilang, ayo anak pamanku, karena mereka saudara satu suku. Pamanku, saya sudah suka sama kamu, atau seperti bilang apa, saya mau nikah sama kamu juga karena kamu orang baik di dalam keluargamu, orang apa mulia, ahli amanah, kamu akhlak yang bagus, sidqul hadis, bicara kamu jujur, saya mau nikah sama kamu. Dia bilang sama dia, saya kayak bahasa Andalusia kan, kayak saya belum siap sekarang, saya harus kasih tahu sama pamanku Abu Talib. Sampai sini cukup ya. Ini kita berhenti di sini. Kenapa berhenti di sini? Biar minggu depan kita lanjut hadir acara nikah, hadir acara khitbah, akad dulu sebelum nikah. Hadir bagaimana cara khitbah, lamar ya, lamar mereka di zaman jahiliyah, atau lamar Nabi Muhammad SAW sama Sayyidatuna Khadijah. Nas'alullah an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.